إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في محكم كتابه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat pada kita sekalian, terlebih khusus nikmat iman wal Islam. Nikmat sehat wal afiyah, alhamdulillah. Pada siang hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu mimbar yang mulia ini hati berwasiat terlebih utama untuk diri pribadi hati. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan bekal takwa ini Allah senantiasa selamatkan kehidupan kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Manusia adalah makhluk Allah yang mempunyai potensi berbuat baik atau jahat, dan taat atau durhaka. Setiap orang pernah berbuat dosa kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Pernahkah kita membayangkan apa yang terjadi jika saja pada setiap kali manusia berbuat dosa, Allah langsung menghukumnya dengan siksaannya? Bila Allah melakukan itu, niscaya bumi ini akan kosong, sebab tidak tersisa satupun manusia di atasnya. Akan tetapi sungguh Allah Maha Bijaksana lagi Maha Penyayang, Dia tidak melakukan itu. Justru Allah Subhanahu wa taala memberikan penangguhan dan penundaan bagi manusia dengan harapan mereka mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman dalam Quran surah Fatir ayat 45, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, wa idza jaa'a ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira." Kalau sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan di atas permukaan bumi ini satu makhluk pun. Akan tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang telah ditentukan. Dan apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Walaupun demikian luasnya kebijaksanaan, namun masih ada saja orang-orang yang justru tertipu karena tidak mengerti. Pelaku dosa merasa tidak berdosa dengan perbuatannya, karena ia tidak langsung mendapatkan hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa bebas dan merdeka berbuat dengan asumsi tidak ada yang akan menghukumnya. Lalu ia pun semakin tenggelam dalam kubangan dosa dan kesesatannya. Na'udzubillah min dzalik. Di sisi lain hadirin rahimakumullah, sebagian kalangan yang minim ilmu dan keimanan saat melihat para pendosa yang belum disiksa oleh Allah, mereka juga tertipu demi melihat orang-orang jahat dan para ahli maksiat tidak mendapatkan hukuman atas perbuatan mereka. Hal itu mendorong mereka untuk mengikuti langkah-langkah buruk mereka. Sebab sejatinya keburukan itu lebih gampang untuk menularnya dibandingkan dengan kebaikan. Menularkan keburukan tak perlu kampanye susah payah. Cukup lakukan dan berikan contoh, niscaya akan banyak yang menirunya. Sebaliknya kebaikan harus disebarkan dengan susah payah agar orang mau mengikutinya. Mereka lah orang-orang yang tertipu dengan penundaan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindarkan dari tipe manusia semacam itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa dosa itu terbagi menjadi dua. Ada dosa besar dan ada pula dosa yang kecil. Di zaman kita ini banyak orang yang meremehkan dosa besar, apalagi dosa-dosa yang kecil. Fenomena tersebut terjadi karena lemahnya iman dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ay yaqa'a 'alayhi, wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabi marra 'ala anfi." Faqala bihi hakadha qala Abu Shihab biyadihi fawqa anfi. Seorang mukmin melihat dosa-dosanya seakan ia sedang duduk di kaki gunung
dan merasa khawatir jikalau gunung itu runtuh menimpanya. Adapun orang pendosa, ia melihat dosa bagaikan lalat yang lewat di depan hidungnya seraya berkata begini. Ibnu Syihab menafsirkan, yakni mengebutkan tangannya di depan hidungnya untuk mengusir lalat tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sekalian rahimahumullah. Suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata kepada sebagian murid-muridnya, "Innakum lata'maluna a'malan hiya adabbu fi a'yunikum min asy-sya'b. In kunna lana'udduha 'ala 'ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Sungguhnya kalian terkadang melakukan suatu dosa yang kalian pandang lebih kecil daripada biji gandum, padahal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kami menganggapnya sebagai dosa besar yang membinasakan. Hadis riwayat Bukhari. Anas radhiyallahu anhu bukan sedang mengatakan bahwa dosa besar di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dihitung sebagai dosa kecil setelah beliau wafat. Namun itu semata-mata karena pengetahuan para sahabat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang lebih sempurna. Makanya dosa kecil bagi mereka jika sudah dikaitkan dengan kebesaran Allah taala akan menjadi sangat besar. Hadirin sekalian rahimahullah. Ada satu hal yang seringkali belum dipahami oleh sebagian masyarakat kita, bahwa dosa kecil itu ternyata bisa berubah menjadi besar. Karena adanya faktor-faktor lain, di antaranya faktor tersebut adalah meremehkan kesantunan Allah. Yaitu ketika pelaku dosa kecil terbuai dengan kemurahan Allah Ta'ala dalam menutupi dosa-dosa kita, ia tidak sadar bahwa itu adalah penangguhan dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Bahkan ia menyangka bahwa Allah sangat mengasihinya dan memberi perlakuan istimewa kepadanya. Sebagaimana yang Allah kabarkan kepada kita tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berkata, "Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh." Kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Dalam surah yang lain Allah berfirman, "Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul hasbuhum jahannam yaslawnaha fa bi'sal masir." Mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kami sebagai hukuman atas perkataan kami ini? Cukuplah bagi mereka neraka Jahannam yang akan mereka masuki, dan mereka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Hadirin sekalian rahimahullah. Seorang mungkin dengan mudah bisa lepas dari hukum manusia atau hukum dunia, tetapi ia tidak akan bisa menghindar sama sekali dari hukum Allah di akhirat kelak. Ia tidak akan dapat meminta penangguhan sedikit pun, karena ia telah diberikan penangguhan itu di dunia. Namun amat disayangkan, ia tidak memanfaatkannya saat itu. Sungguhnya Allah Maha melihat dan Maha mengetahui akan keadaan hamba-hambanya. Tidak ada suatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, seorang yang berbuat dosa tapi belum mendapat azab atas perbuatannya, janganlah ia menyangka bahwa Allah tidak tahu atau tidak murka dengan perbuatannya. Jika ia berpikiran demikian, sungguh ia telah tertipu oleh kejahilannya sendiri. Sungguhnya azab dunia itu jauh lebih ringan daripada azab akhirat. Dan azab akhirat jauh lebih berat serta lebih pedih, di luar yang dapat dibayangkan oleh manusia. Hadirin sekalian rahimahumullah. Bayangkanlah betapa panasnya lahar yang mengalir dari letusan gunung berapi. Kemudian bayangkan bahwa Anda berada di dalam lahar itu. Ketahuilah bahwa panas dunia ini hanyalah 1/70 dari level panasnya neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Darukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min 70 juz'an min harri jahannam." Artinya adalah api kalian yang dinyalakan Bani Adam di dunia hanya satu bagian dari 70 bagian neraka Jahannam. Hadis Bukhari dan Muslim. Bisakah kita membayangkan pedihnya disiksa dengan api yang lebih panas 70 kali lipat api dunia ini? Sungguh kepedihan yang tak terperikan. Maka dari itu amat beruntunglah orang yang memanfaatkan kesempatan taubat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan merugilah orang yang diberi kesempatan tetapi tidak memanfaatkannya. Penyesalan di akhirat kelak tidak akan berguna sedikit pun.
Sedangkan penyesalan di dunia adalah suatu awal yang baik untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih ampunannya. Bila kita berlumuran dosa di dunia ini, namun ternyata kita jarang jatuh sakit, rezeki lancar, dan tingkat ekonomi kita terus menanjak tanpa banyak aral yang melintang, maka waspadalah, hati-hatilah, bisa jadi kita sedang mengalami kondisi yang biasa diistilahkan dengan istidraj, yakni kenikmatan yang dicurahkan di dunia untuk melalaikan seseorang, sehingga kelak di akhirat akan mendapatkan siksa yang tak terperinci. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadisnya, bila engkau melihat Allah mencurahkan harta dunia yang diinginkan seorang hamba, padahal ia gemar bermaksiat, maka ketahuilah bahwa ia merupakan istidraj. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah yang artinya adalah ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam dan putus asa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa lancarnya rizki bukanlah standar kasih sayang Allah kepada hambanya. Justru bisa jadi kelapangan hidup itu merupakan salah satu bentuk azab yang tidak disadari oleh kita. Untuk apa banyak harta, fisik sehat, namun batin merana dan ancaman azab akhirat terus menghantui kita? Kalaulah standar kasih sayang Allah adalah kemewahan dunia, niscaya Qarunlah orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apakah kenyataannya? Ia justru diazab oleh Allah dan dibenamkan ke dalam bumi beserta dengan seluruh kekayaannya. Sebaliknya, janganlah mengira bahwa setiap orang yang mengalami banyak cobaan dan ujian hidup itu pertanda bahwa ia pasti sedang dimurkai Allah. Sebab bisa jadi itu adalah musibah yang berfungsi untuk menghapuskan dosa dan meninggikan derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, keterangan di atas bukan berarti kita perlu untuk meminta musibah kepada Allah di dunia ini. Justru langkah yang tepat adalah berusaha untuk senantiasa taat terhadap ajaran agama dan menjauhi maksiat. Kalaupun suatu saat kita diuji dengan musibah, maka bersegeralah untuk introspeksi diri dan bersabarlah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, inilah khutbah yang dapat disampaikan. Semoga manfaat untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi beban dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة بكرسه وقال تعالى
ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صووا صفوفكم فإن أشهد الصفوف من تمام الصلاة. اللهم إن شاء الله اللهم صل الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. فالحمد مولانا المعبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى
ونورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم يا غني يا حميد يا مغني يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون